Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sirih. Mantap. Yang menjawab salam mudahan sugih. Mudahan Allah sugihkan dengan harta yang halal, Allah sugihkan dengan ilmu yang bermanfaat, Allah sugihkan dengan amal ibadah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Mudahan sugih dunia akhirat. Amin. Daun salam, daun sirih, daun nangka, daun keladi, daun pisang, itulah nama daun-daun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga, anak zuriat hingga hari kiamat meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Jadi Shahibul Bait, niatnya kepada kita untuk bersama-sama mengambil barakah dan syafaat dari pembacaan sebahagian daripada ibu kita Ummul Mukmin Sayyidah Khadijah. Adalah Sayyidah Khadijah, beliau lahir di kota Makkah 15 tahun sebelum tahun kelahiran Nabi SAW. Beliau wafat di kota Makkah 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Dikuburkan di Ma'lah. Umur beliau 65 tahun. Beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada Datu Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Sayyidah Khadijah sangat mencintai, sangat meridai. Beliau Rasulullah SAW sangatlah sering menceritakan tentang Sayyidah Khadijah di antara sahabat-sahabat beliau. Beliau Rasulullah selalu memintakan ampun kepada Allah untuk Khadijah dan selalu mendoakan kebaikan rahmat. Dan beliau Rasulullah SAW selalu menceritakan tentang kekayaan Sayyidah Khadijah dan kepemurahan beliau, sehingga suatu saat beliau menceritakan Sayyidah Khadijah, bahasa kita baca manakib, mendengarlah oleh Sayyidah Aisyah. Maka
Sayyidah Aisyah cemburu, padahal Sayyidah Khadijahnya sudah wafat. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, ya bahasa kita ini Banjar, Bapak ya Rasulullah pian mangganang sudah mati itu. Ya kan untuk habang kali itu. Ya bahasa Banjarnya. Allah sudah menggantikan dia dengan ulun nang muda. Sayyidah Aisyah. Ternyata dengan ucapan itu Rasulullah SAW marah kepada Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma abdalanillahu khairan minha." Sesungguhnya Allah tidak pernah menggantikan aku yang lebih baik daripada Sayyidah Khadijah. Laqad amanat bi izka parannas. Sesungguhnya dia Khadijah beriman kepadaku. Sungguh manusia banyaklah yang masih kafir kepada aku. Itu Sayyidah Khadijah awal yang beriman dengan Rasulullah SAW. Wasaddaqani iz kazabarin nas. Dia Sayyidah Khadijah telah membenarkan, telah yakin kepada aku ketika manusia masih banyak yang ingkar, yang kafir, mendustakan. Wa awrasani izu. Wa awatni israfadani. Dan dialah Sayyidah Khadijah selalu membantuku ketika manusia orang-orang kafir memusuhi aku. Wa awsatni izharaman nas. Dialah Khadijah yang selalu berbuat kebaik kepadaku ketika manusia orang-orang kafir memusuhi aku. Wa razaqani auladaha izharamani auladan nisa. Dan sungguh Sayyidah Khadijah sudah memberikan kepada aku anak-anaknya ketika seluruh istri-istriku yang lain tidak memberikan anak. Walhasil Sayyidah Khadijah sangat dicintai Nabi, beliau diridhoi Nabi. Mudahan berkat Sayyidah Khadijah kita sekeluarga diridhoi Allah dan Rasulullah, dicintai Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mudahan pian berkat Sayyidah Khadijah, laki pian kepada pian redha dan cinta. Amin. Mudahan Allah menolong pian kepada laki pian, pian mencari redha laki pian. Amin. Halo? Amin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayu mamra'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapapun seorang istri yang dia bermalamanlah suaminya kepadanya redha, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Riwayat lain, siapapun seorang istri yang dia wafat baik wafat terdahulu atau berdudi, tetapi suaminya kepadanya sudah redha,
maka Allah akan memasukkannya ke surga. Mudahan Allah masukkan pian sakeluarga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Halo, halo, ulun sayang lan pian sabarataan. Halo, ini kena di judulnya kena perang ramotnya. Judulnya kena membuat meramot sudah. Jadi mudahan ya kalau pian ya, untuk apa Allah menciptakanku ya digalau nih. Nah ini tujuan pian lah, tujuan pian redha laki pian kepada pian. Bila pian mendapat redha dari laki pian, nah yaitu sudah satu tujuan hidup pian tercapai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-tayru bil hawa wal hitan bil ma wal malaikah fis sama ma damat fi ridha zawjiha. Sesungguhnya memintakan ampunlah bagi seseorang perempuan yang taat kepada suaminya oleh seluruh burung-burung di udara dan ikan-ikan di air dan seluruh malaikat-malaikat di langit, selama seorang perempuan itu dia di dalam ridha suaminya. Halo? Lawannya ridha itu marah. Jadi bilanya aku ini diridhoi Allah kah, dimarahi Allah kah? Ya kan? Lihati laki pian tolong pian. Bila laki pian kepada pian ridha, berarti Allah ridha. Laki pian kepada pian marah, berarti Allah yang marah. Ya kan? Apa bahayanya dimarahi laki? Halo, kalian celing-celing matanya. Ya kan, makanya kada sayang, kada disampaikan ini nah, ya kan. Sayang ya berlebihan nah. Nang sudah ngisi lagi, nah mudahan laki pian kepada pian oleh Allah. Nang baru ngisi lagi, mudahan diberi Allah laki nang soleh. Nyaring mana tuh selalu sambil dengan tahun-tahun dulu kita mengulitan ini tak. Apa bahayanya laki marah kada meridhoi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan ja'alat ihda yadayha shawa wal ukhra tabihan wa ta'li zawjiha wa lam yarda anha kanat yaumal qiyamah ma'al yahudi wan nasara." Andai seorang istri dia menjadikan tangannya satu dipanggang, kemudian satunya dimasak untuk dia menghidangkannya untuk suaminya, tetapi suaminya marah kepadanya, maka dia adalah di hari kiamat bersama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, yang pertama, orang yang dimarahi laki di hari kiamat bersama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, Allah tolaklah seluruh ibadahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaqbalullahu lahum ya salah." Tiga golongan yang Allah menolaklah seluruh dagingnya ibadah salat. Salat wajibnya, sunahnya. Jikalau salat aja ditolak, apalagi yang lain.
Al-Abdul Atik yang pertama adalah budak yang lari daripada tuannya. Ini bahari perbudakan manusia. Kada ada lagi ini perbudakan manusia. Jadi sebelum datang Islam banyak perbudakan manusia. Siapa nang jaga nang lemah di perbudakan tak bahari. Datang Islam maka Islam ini menghilangkan perbudakan manusia. Ini sekarang ini ada dari perbudakan manusia itu Islam tak membebaskannya. Wal mar'atu safit 'alaiha zawjuha. Yang kedua, yang Allah tolaklah salatnya dan seluruh ibadahnya adalah seorang perempuan, seorang istri yang kepadanya marah oleh suaminya. Yang ketiga, wal sakranu hatta yasfu min sakrihi. Yang ketiga adalah orang yang mabuk, orang yang meminum minuman keras, maka sehingga dia sadar daripada mabuknya. Itu sholatnya ditolak Allah. Biar andai nih kurangnya minuman keras kawa sembahyang, maka sembahyang itu ditolak Allah, apalagi ibadah yang lain tak. Ada riwayat lain, seteguk meminum atau memakan atau menghisap wahini ranang memabukkan, maka itu 40 hari 40 malam ditolak ibadahnya. Ya kan? Halo? Halo? Cari ridho laki dia. Apa kesenangan laki dia? Ya kan? Sebenarnya sederhana aja, laki dia ridho laki dia lah. Yang pertama, puaskan mata laki pian dengan memandang pian. Ya, bahias itu di hadapan laki. Ya, bukan lawan laki orang. Kita balik sekarang kata ya kan. Sarwan itu nang melihat laki orang tak, gampangan tak saja bicara ini saja. Lawan laki di rumah. Ya, baras buruk, ya, apa, pupur biji, laki mencium kalimpanan, laki masuk ke rumah, nah kojar laki ini rujak kan apa nih, ancokan kan, hibak dan muha. Ada kerai, ada warta, apa ini pancokan ke apa? Itu kena wayah laki kan ada, bilanya laki ada, napian dayas-yas. Baharum harum itu untuk laki pian keluar rumah, baharum harum keciuman lalakian yang halal, yang boleh nikah itu dicatat zina, kada boleh baharum harum. Ya kan, puaskan mata laki pian yang pertama, yang kedua puaskan perut laki pian. Ya kan. Laki pian itu senang, pian yang memasakkannya, pian yang mengautakan nasinya, ya kan, pian makan bayi lawan laki pian itu yang menyenangkan hati pian, laki pian ya.
Ini apa lagi? Lah buka kanan panci kosong. Ya kah? Andai bapak masak dua, ngaut sendirian, makan sendirian. Apa ujar laki ini bedanya lawan bahari ini? Wayah ujang makan sendirian, wayah kawin makan sendirian. Ini lagu Megijek ini. Ya kan? Makan sendiri, cuci sendiri. Bagaikan akan satu. Mudah Allah menolong pian bakti kepada kaki pian. Yang ketiga, puaskan kemaluan laki pian. Halo? Kalau bisa pian yang menawari. Itu luar biasa itu laki itu kepiannya. Ini apa? Digawil ngantok ya. Puyuh ya. Itu luar biasa pian hati laki pian kecewanya luar biasa. Bata tapas masih kau sendiri, jaka ibarat bata tapas masih kau mau pahakan atau kau ya kan masih kau makan masih kau prokarnasi di warung masih kau makan sendiri, tapi masalah itu kemana musuhnya pada pian ya kan digapit di muhalawang pagat benar ya itu harus dituju lagi pian itu tuh gagapitnya. Halo balon koin ini penting nih ya. Sangolnya siapapun seorang istri diajak oleh suaminya kepada tempat tidurnya itu kinayah tak paham aja sudah biasa maka engganlah dia maka bermalaman dia dikutuk oleh malaikat. Dimarahin malaikat mengutuk, semoga Allah melaknat engkau, semoga Allah menjauhkan dari rahmat Allah. Bahasa Banjarnya bangsat ini bongol. Ada sampai malaikat ya. Sayyidina Mu'az bin Jabal, ini sahabat Nabi. Beliau diutus Nabi untuk menyampaikan Islam ke negeri Syam, berdakwah. Lalu manakala beliau pulang ke Madinah, lalu berjumpa Rasulullah SAW. Manakala berjumpa Nabi, maka seketika Sayyidina Mu'az bin Jabal tersungkur sujud di hadapan Nabi. Oleh Nabi diangkat, wahai Mu'az, ini kada boleh manusia sujud kepada manusia yang lainnya. Lalu kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, ya Rasulullah, ulun di negeri Syam menemuilah orang-orang Nasrani itu, mereka saking menghormati pendetanya, mereka bersujud kepada pendetanya. Ya Rasulullah, pian lebih disujuti, lebih berhak disujuti melebihi pendeta. Ya kan, alasan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Lalu kata Nabi, wahai Mu'az bin Jabal, andai boleh seseorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya, bukan sujud kepada aku, maka dia adalah sujud seorang istri kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas diri istri tadi. Halo? Ya saya nang lagi saya lagi itulah dan amal ibadah dia nyaman benar dia anak masuk surga. Ibarat kata ya ibarat kata
pian sembahyang enam wajibnya aja, kada usah pakai ba'diyah, qabliyah, tahajud, duha, isyraq. Sembahyang ibarat kata tinggalkan. Ini ibarat kata aja ya kan. Puasa Ramadan aja kada usah Senin Kamis. Kada usah awal tahun Asyura, Tarawih, tinggalkan. Tetapi piannya redho laki pian kepada pian, maka kata Nabi, silahkan si perempuan itu masuk surga mana surga yang dia sukai. Ayo kan, nyamannya, nyaman Jepang rumusannya nih. Menggawainya berat-beratnya. Daripada ahli sembahyang, artinya ba'diyahnya, qabliyahnya, tahajudnya, jangan ahli puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Tetapi laki pian kepada pian kada redho, ya kan, kada ada artinya. Yang bagus banget itu lawan laki taat kepada Allah juga baik ibadah itu bagus banget. Cuman andai-andai ini. Jadi apa kewajiban seorang istri kepada suaminya? Jadi oleh guru-guru kita, oleh ulama itu ada 10 perkara. Yang pertama, memperkenankan panggilan suami di waktu suami memanggilnya. Yang pertama, asik bapak, laki memanggil, tinggalkan. Main HP, laki memanggil, yang buatakan banyu, ya kan langsung ini HP lah ya kan. Laki memanggil kada peduli, berdosa tak. Yang kedua, mentaati perintah suami apabila suami memerintah, selama tidak ada di dalam perintah itu kemaksiatan kepada Allah. Padahal laki yang sembahyangnya, ya kan, sembahyang itu Allah menyuruh, kemudian laki pulang menyuruh, double wajibnya tak. Padahal laki kada menyuruh tetap sembahyang. Yang bila keluar rumah tutup aurat, ujar laki. Allah menyuruh juga, laki menyuruh juga, ya kan? Monnya ujar laki yang bila keluar rumah seksi. Itu kada wajib menurutin itu. Bila maksiat Allah Ta'ala kada wajib itu. Ujar lagi buat akan tanah acan, wajib tak? Iya kan? Apa yang disenangi laki yang taati? Yang ketiga, wajiblah seorang istri itu linul kalam wa talaqul wajhi, berkata lembut, jangan kasar, dan berwajah selalu senyum di hadapan laki, jangan marah, jangan menceleng lelaki. Yang ketiga, la tada'i bi ismi, janganlah seorang istri memanggil suami basisi ngaran laki, ya kan? Sebenarnya lagi jangan memanggil laki yang kakak bisa juga kakak. Cuma kalau laki memanggil bini ding, jangan enggak, atau mak aja ya kan.
Bila hendak memanggil mama disebutin nya, mamanya, artinya mamanya anak, jangan memanggil mak. Itu kayaknya bisa zihar kayaknya. Kada boleh suami menzihar istri. Arti menzihar itu menyerupakan istri dengan mahramnya, lawan mamanya, lawan adiknya, lawan miminya, lawan datunya, kada boleh tak. Nang diharam nang kada boleh nikah kepada dia menyerupakan laki. Kalau laki, kalau bini, kada bapak ya bapak ya bah. Sebenarnya kada bagusnya itu abahnya, abah anak maksudnya. Yang kelima, la takhruju biizni, janganlah keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Tahu kemana tulak kada ada hilang. Mana jalan laki ini, kalau dia hilang aja sudah ada ketahuan. Maksiat hukumnya biar tidak. Yang keenam, redalah seorang istri apa yang diredoi suaminya, dan marahlah seorang istri apa yang dimarahi suaminya. Ya, hilangkan kesukaan pian masuk ke dalam kesukaan laki pian. Hilangkan kemarahan pian masuk ke dalam kemarahan laki. Ya kan seakan-akan pian kada ada redho, pian kada ada senang, pian kada ada marah. Apa nang pian senangi, apa nang disenangi laki. Apa nang pian marah, apa nang laki marah, nang kada ketuju. Itu nang pian kada ketujunya. Yang ketujuh, bahwa seorang istri menghormati juga bagi kedua orang tua laki, mintuha dan keluarga laki yang sanak laki, hasilnya, pamannya. Yang ketujuh, memelihara harta laki, amanah pian tak, lah harta laki pian tak amanah tak. Laki nukar TV habis hilang dijual sih. Yang kedelapan, yang kesembilan, janganlah seorang istri itu memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, sekalipun mama abahnya sendiri, sekalipun dia yang sanaknya, apalagi orang lain. Sampai gitu tak. Yang ke-10, adab seorang istri kepada suami bahwa dia tidak berdoa untuk dirinya kecuali dia mendoakan dua lakinya. Ya kan? Kalau boleh tertinggal lagi dia. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kepada abah mama. Buat laki pian, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li zawji ya Allah ampuni juga suami ulun. Kita ada minta. Ya, doakan laki. Harus ada pian tutur zubayang itu harus mendoakan laki kita. Ya Allah, laki ulun panjangkan, jangan di bawah, panjangkan umurnya, ya kan, sehatkan, mudahkan rezekinya, ya Allah tolong pelihara dari rezeki yang halal mudah. Siapa seorang istri dia berdoa kepada Allah, dia tidak mendoakan suaminya, maka doanya ditolak. Ya kan berat kan? Beratnya kan? Sebenarnya kan berat juga. Nang berat tuh nafsu. Nafsu nih hendak mana baras lawan laki. Ya kan? Hendak nafsu bamama ya lawan laki puas.
Mudah Allah menolong. Halo, ini kita bulan Maulid nih, cinta lawan Nabi. Kalau cinta lawan Nabi, apa ajaran Nabi amalkan? Ya kan, diantaranya ini ajaran Nabi seorang istri kepada suami, mencari ridha suami, mencari cinta suami. Kita bulan Maulid merayakan gembira dengan lahirnya Nabi, bujur sudah. Tapi ajaran Nabi ini lebih penting lagi. Kitanya memuji Nabi, memuliakan Nabi, gembira, tetapi ajaran Nabi diinjak-injak, itu sama dengan menghina Nabi karena. Dan sebenarnya Nabi ini memudahkan pian, dia kan memudahkan pian masuk surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farajaha wa atat ba'laha dakhalat min ayyi babil jannah sya'a. Seorang istri yang dia salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, dan memeliharalah dia kehormatan dirinya, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga. Dari mana juga surga yang dia kehendaki. Aku nanti masuk surga nunggu, pasti memilih yang bagus dah. Ya kan? Laki dia itu maksiat, tetap yang wajib taatan laki. Ya kan, selama lakinya tetap mencari yang halal, ya kan, menjaga dia, memelihara dia. Maksiat laki itu dia laki kepada Allah, kada urusan sian. Karena laki maksiat lalu pian maksiat lawan laki, iya kan? Pian maksiat lawan laki, maksiat lawan Allah Taala hukumnya. Mudah-mudahan Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Kita sekeluarga ini dikumpulkan di dunia, mudah terkumpul juga di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.